tiba-tiba tuh ada orang tudungan gitu pegang belati. Aku pikir itu hayalanku aja kan. Cuma emang Tapi hanya bayangan. iya, tapi lama dan aku tuh takut banget. Semalam kenapa kok nggak mau tidur? Iya, itu ada om ngajakin aku main. Kan aku capek katanya gitu. Oh, tapi aneh, kok nggak ada mata sama hidungnya ya? Halo guys, ketemu kembali di channel Rada Baik. Dan kali ini saya kedatangan tamu yang akan menceritakan panjang lebar tentang pengalaman dia tentang gaib. Malam ini sudah ada di depan saya Mbak Eva. Selamat malam. Malam, sehat. Iya Mbak Eva, saya dengar-dengar tuh memang benar ya. Yang saya dengar itu loh ya. Iya, iya. Jadi kalau untuk lihat kayak di ruangan itu ada apa aja saya nggak bisa, tapi sering. Jadi awalnya itu tahu pas SMK Pak, sekolah. Nah sekolah itu kan saya selalu tidur itu malam. Jadi malam itu maksudnya sekitar jam 9 tuh udah tidur, tapi jam 1 atau sampai jam 3 tuh saya pasti bangun Pak. Malam Iya, hari ya. terus itu malam itu sholat, setiap bangun itu di depan kamar tuh selalu ada cowok. Nah, cowok itu kayak Tapi kelihatan kasat mata? Enggak kelihatan, atau jelas, oh kelihatan. Oh jelas ya, banget. jelas ya. Tapi saya kayak yang ya udahlah paling cuma duduk gitu. Nah, itu kan rumah saya tuh selalu gelap, yang yang nyala tuh cuma teras aja. Nah, terus saya masuk ke kamar mandi tuh pasti gelap. Cuma kan karena kita udah tahu rumah, biasa aja kan tahu jalannya gitu. Tapi rasanya apa, gimana? Merinding atau Enggak, gimana? biasa Oh, aja. enggak? Biasa Karena aja gitu. udah yang kayak ya udah biarin aja gitu kan masing-masing. Saya masuk kamar mandi, nah setelah dari wudhu itu balik kan pasti arahnya ke kamar mama. Nah itu pasti banget kayak perempuan itu duduk di apa namanya tempat tidur. Jadi mama tempat tidurnya kan ada kayak dipan gitu ya Pak. Wajahnya nggak kelihatan? Enggak. Tapi pernah sesekali dia kayak ngadep ke kita ngeliatin. Cuma saya ya udah biarin aja lah gitu. Jadi udah Enggak, artinya rasa takut kita itu nggak ada? enggak. Biasa gitu? Biasa aja. Loh padahal itu yang baru pertama kali kan? Iya, tapi kayak yang nggak ada pikiran apa-apa, biarin aja karena memang kayak ya ini mungkin tempat tinggal dia juga, saya betul, juga betul. nggak ganggu. Yang penting dia. kita tidak ganggu. Gitu. Terus kayak saya belajar tuh, pokoknya habis sholat pasti belajar gitu kan, belajar pulpen tuh selalu kayak hilang, pernah gitu kayak hilang. Terus saya cari, saya inget kan nggak mungkin orang kamar saya kecil kan, pulpen hilang. Terus saya balik, saya bilang nanti balikin ya, saya minum dulu, saya bilang gitu. Oh gitu? Terus saya balik, ada tuh pulpen. Bener-bener ada? Ada. Terus oke, tidur gitu saya bilang. Ya udah tidur. Ya udah biasa aja, cuma jadi kayak biasa. Pernah juga kayak bapakku pulang kampung, kita cuma bertiga sama mama. Nah belakang rumah itu kebun gede, belakangnya kali lagi. Dan nggak mungkin ada orang bisa naik ke situ karena tebing gitu. Jadi pas itu tiba-tiba kayak pintu belakang ada yang gebrak 3 kali dan kenceng banget, brak gitu. Terus mamaku langsung mau buka, kan aku bilang jangan mah, gitu, takutnya maling. Udah aku angkat sofa bertiga sama adikku. Terus kita tidur bareng di ruang keluarga. Semuanya tidur, cuma aku kayak nggak bisa tidur kan. Perasaanku kayak gimana gitu. Itu sudah malam? Udah sekitar jam 12-an kayaknya. Jam 12 ya? Terus aku nggak bisa tidur, aku miring ke sebelah kiri, mamaku meluk adikku sebelah kanan. Ya udah biasa aja. Tiba-tiba tuh ada orang tudungan gitu pegang belati. Aku pikir itu hayalanku aja kan. Cuma emang Tapi hanya bayangan? iya, tapi lama dan aku tuh takut banget. Itu tuh merinding gitu. Aku pikir ya udah itu mah cuma mimpi biasa aja. Besoknya biasa kan anak muda suka foto-foto selfie kan. Di fotoku banyak orang itu. Apa si hantu ini nih, yang belati ini nih, yang bawa belati. Kan belum tentu hantu. Lah, tapi malam-malam jam 12 ngapain dia di kamar saya begini, bawa belati gitu kan. Terus ya udah selama itu ya saya jalanin aja berdampingan. Nah, itu saya jalanin, teman-teman sekitar saya ngerasain. Kalau ada saya, mereka kayak jadinya kayak males gitu berteman sama saya karena setiap ada saya tuh pasti ada hal-hal gaib gitu. Kan jadi saya kayak kelihatannya kayak gila gitu ya, padahal emang saya lihat gitu, maksudnya saya ngerasain, jadi saya biasa aja lah, udah jalanin aja. Punya pasangan, kebetulan pasangannya
Bisa juga makin kenceng lah. Tar dulu. Dengar-dengar emang sebelumnya dulu pernah ada yang ikut atau apa gitu? Pernah juga. Waktu itu saya punya teman dekat daerah Depok ke sana ya Pak. Saya main terus saya kenalan sama nih cowok. Terus saya teleponan, biasa anak muda kan teleponan malam. Tiba-tiba dia bilang, anggaplah namanya A ya. Halo, gua A, gua mau kenalan sama lu gitu. Terus aku biasa aja kan, namanya anak muda mungkin temennya mau kenalan gitu. Besoknya aku ketemuan sama dia. Temen lu yang namanya A mana kan gitu. Hah, lu tau dari mana gitu kan? Enggak, kemarin kan dia kenalan sama gua di telepon. Enggak gitu. Terus jadi nggak ada? Iya, terus seminggu kemudian bawa temennya satu. Terus dia bilang, lu mantannya? Enggak. Lu pacarnya? Loh, gua kan di Jakarta Selatan, lu daerah sini, nggak mungkin lah gue pacaran sama anak sini gitu. Enggak, udah ngaku aja, nggak apa-apa kok, kita juga pasti terima. Apaan sih, saya bingung gitu kan. Iya, nih A tuh kakak gue udah meninggal. Hah, serius? Iya gitu, meninggal kenapa? Ya adalah kecelakaan. Tapi bener-bener itu pada saat kenalan itu memang dia bilang A gitu? Iya, jelas banget, jelas ya? banget. Ternyata pas saya tanya, kemarin teleponannya di mana, di tempat nongkrong apa gimana? Enggak, di kamar teleponannya gitu loh. Jelas Pak, kayak gua A gitu. Kenalan tapi dong. sempat menjalin enggak? Iya, kayak kan kerja tuh kayak dia ngikutin gitu. Ngikutin kayak saya kosong kan. Kerja kosong, terus kayak dia ngapain? Terus kayak dalam hati kerja nih gitu. Terus lagi nyapu di rumah. Tadi gimana cerita gitu, tapi ceritanya dalam hati. Gitu. Nah, terus saya nggak sadar itu, sadar. Terus ada orang bilang, kok kayaknya kamu ada yang ngikut ya gitu. Siapa orang? Ada sekitar? Sekitar ada yang nanya gitu. Oh, enggak deh. Iya, kan saya orangnya nggak terlalu ambil pusing hal-hal gitu. Terus coba deh baca ini gitu kan. Terus saya bilang, oh, saya pikir enggak deh gitu kan. Maksudnya cuma biasa aja. Tapi kok makin. Tapi kita nggak merasa terganggu gitu nggak? Enggak, saya biasa aja. Enggak, karena saya pikir ya emang prinsip saya kan emang kita berdampingan hidup kan. Betul. Jadi ya biarin aja gitu. Terus si orang ini bilang, baca ini nih, takutnya terlalu jauh katanya. Nah udah, saya baca sekitar seminggu sampai sebulan ya lumayan hilang. Ya itu tadi, orang itu saya deskripsikan yang ada di kamar. Jadi cowok ini yang suka di kamar itu gitu. Pernah juga waktu itu saya hamil kan, anak pertama. Ntar dulu, jangan suka hamil dulu. Ketemu dengan pasangan tadi gimana? Okay. Ketemu pasangan itu dikenalin sama teman-teman nongkrong aja. Cuma nggak terlalu, kita sama-sama diem gitu. Belum cerita banyak misteri lah. Biasa aja lah intinya. Tapi kita sering kayak lihat hal-hal itu jadi hal yang biasa. Dan dia juga kayak sama gitu prinsipnya sama saya. Mereka mau kenal, tapi kitanya nggak respon. Karena kalau kita respon nanti dia akan terus ngajak kita untuk kenal lebih jauh gitu. Yang pasangan saya sendiri itu juga banyak hal-hal, dia kan pernah tinggal di tempat. Pasangan juga merasakan hal itu. Dia lebih banyak lagi Pak. Lebih banyak lagi dia kenal. Dan bisa melihat. Dia bisa. Kalau dia bisa, lebih bisa. Jadi kalau misalkan kayak dia tidur, terus tiba-tiba pernah satu kali dia bilang, Abah itu mertua ada di dapur lagi makan daging mentah. Terus dia nggak mau tidur kan, saya bilang kenapa? Terus dia diem aja, kenapa gitu kan? Terus enggak. Terus dia telepon ke sana, ke pulang kampung lah gitu, ke kampung. Pak, ada apa gitu di sana? Oh iya, kita lagi nggak ada pemasukan nih gitu, nggak ada makan, jadi kita nggak makan. Nah itu dibayanginnya kayak gitu. Terus juga pernah ada ponakan udah meninggal, didatengin, Mang ke rumah, Mang ke rumah. Ternyata cucu, kita kan cucu jadinya ya, cucu kita sakit. Jadi dikode-kodein sama. Jadi selalu ada tanda-tandanya. Kalau suami kan berani, kalau saya nggak berani. Kalau saya selalu bilang, saya tahu kamu ada, tapi jangan pernah kasih lihat muka. Iya. Tapi saya selalu kasih lihat muka itu lewat mimpi. Jadi mereka ngasih lihatnya lewat mimpi. Jelas. Dan itu saya baru sadar kemarin. Baru ini Pak, tahun lalu deh Pak. Tahun lalu saya baru sadar kalau ya saya dikasih lihatnya lewat mimpi. Nah sekarang kan sudah keluarga nih.
sudah punya putra ya. Nah, apa pengaruh di putra sendiri bagaimana? Nah itu Ada nggak yang selama kehamilan itu rame Pak di kehidupan kita. Rame itu dalam arti kita coba berdua, tapi rame gitu, banyak banget. Jadi awalnya itu kalau pulang naik kereta jam 6 sore tuh maghrib, karena kan ngajar, saya pulang kerja itu ngajar bimbel. Nah itu kita harus pulang buru-buru Pak. Nah itu di kereta tiba-tiba ada yang manggil, Kak Eva katanya gitu. Kan nggak mungkin ada anak kecil manggil Kak Eva di kereta. jadi suara anak kecil gitu? Suara anak kecil, dan itu jelas. Saya pikir ya udah gitu, saya nggak ambil pusing. Itu berjalannya waktu terus aja. Terus suami masih nyusun skripsi kan. Skripsi dia datang ke dosennya untuk minta pembimbing, jadi guru pembimbing. Pertama dia datang nggak disuruh masuk, cuma dicoret-coret depan rumah, pulang. Besoknya revisi, dia balik lagi. Ini nggak dicek sama sekali skripsinya, disuruh masuk suami. Dosennya bilang, istri kamu lagi hamil ya? Loh, kok bisa tahu? Iya. Kan nggak ada yang ngasih tahu. Iya, nanti anaknya perempuan. Kamu ini kan Padahal itu dosen atau bukan? nggak pernah ketemu sama sekali sama saya ya. Iya, dosennya langsung ngomong kayak gitu dan nggak bahas masalah skripsinya suami. Loh, berarti dosen itu juga punya kelebihan? Dosen hukum adat namanya. Punya kelebihan juga ya? Iya. Terus dibilang, nah kamu kan nggak percaya hal-hal kayak gini. Nanti kamu sendiri yang akan turun nanganin ini karena anak kamu perempuan. Nanti anak kamu banyak temennya, nggak bisa diwakilkan. Nah sekarang anak sudah umur berapa? 5 tahun. 5 tahun. Nah anak sendiri kondisinya seperti apa? Iya, dia juga bisa, tapi jadi dia tuh 2 tahun aja udah bisa ngomong kan. Sering kali kayak pernah satu malam itu dia dari jam 1 sampai jam 5 nggak tidur. Saya pikir kenapa gitu, saya tinggal tidur, jam 3 saya bangun dia masih melek. Saya lihat kan, kok dia lihat ke atas terus gitu, saya tanya. Dia nggak mau ngomong. Akhirnya saya sholat, saya suapin, tapi sambil makan pun dia lihat ke atas. Jadi makan sambil lihat ke atas gitu. Terus abis itu subuh, saya tidurin sebentar, jam 7 saya berangkat kerja kan. Saya bangun, saya tanya, semalam kenapa kok nggak mau tidur? Iya, itu ada om ngajakin aku main, kan aku capek katanya gitu. Oh, tapi aneh, kok nggak ada mata sama hidungnya ya? Gitu kan, aku jadi kayak, nah dia bisa ngomong gitu. Iya. Sampai di rumah juga dia kayak, ndah itu ada nenek Salim tuh. Terus kadang juga iya, ngapain kamu duduk di bangku aku? Itu bangku aku tahu. Dia kan nggak tahu kan. Iya. Tapi sekarang udah 5 tahun udah tahu karena sering diliatin kayak ini perempuan kunti gitu-gitu kan. Dia tahu tapi dia bilang, Jadi seolah-olah sekarang hidupnya itu berdampingan ya. berdampingan. Jadi dia kalau misalnya Tapi nggak ada rasa-rasa takut atau nggak ada rasa yang aneh-aneh atau yang bagaimana itu nggak ada. selama dia nggak nyelakain kita, Jadi mereka tidak pernah mengganggu. mungkin kayak ngasih tahu aja ya, ngasih tahu dia ada gitu. Dengan apa? Suara atau apa? Biasanya suara, kalau nggak bayangan atau ini kita ngobrol, meja geser itu ada sering. Oh gitu ya. Kita biasa aja, cuma tahu kayak suami sholat tiba-tiba ditepok. Oke. Ya udah gitu. Jadi kita nggak kayak gimana gitu. Iya. Paling perempuan kayak di rumah saya kan baru nih tempat saya baru pindah gitu di rumah itu saya nggak pikiran, emang dikasih tahu sama pemilik kalau ada yang jaga perempuan, laki-laki Ya intinya dimanapun mungkin ada ya, dimanapun ya, yang kita tidak sadari, yang kita tidak tahu sama sekali, dan kita pasti yakin juga bahwa di rumah kita pun ada, dimanapun ada gitu ya. Yang penting kita saling menjaga atau tidak menyakiti lah, yang jelas tidak mengganggu gitu kan. Yang paling penting sih kalau saya pribadi sama suami, prinsip kita nggak respon aja. Betul, karena mereka ini kan ada yang iseng, ada yang memang ngasih tahu. Yang iseng ini kan kayak ngajak main gitu Pak. Semakin kita tertarik, semakin kita dibawa ke sana gitu. Nah sekarang untuk menutup acara nih, ini ada nggak pesan-pesan buat kita semuanya gitu,
Artinya ya kalau kita hidup berdampingan atau kita berada dimanapun, ya kita jangan mengganggu. Atau kalau misalkan kita mau seperti buang air kecil sopan. atau nah itu Sopan dimanapun. Terus juga prinsip aja kita gak usah takut sih Pak, karena kan hidup berdampingan, kita nggak ganggu dia Iya. pun nggak ganggu, dia cuma kasih tahu kalau dia ada, ya kita tahu dia ada, sama-sama gitu. Dan dimanapun jangan pernah kayak ngelanggar adat yang udah ada. Iya, iya. Baik, terima kasih Mbak Eva. Ceritanya sangat menarik dan ya mudah-mudahan Mbak Eva tetap apa tuh namanya konsekuen juga. Artinya kita hidup berdampingan, kita jangan saling mengganggu gitu ya. Jadi kita memang harus ya saling menjaga, saling menghormati juga lah gitu kan. Ya Pak. Baik. Terima kasih. Selamat Sama-sama. malam. Semoga sukses. Semoga sehat selalu.